Setelah Anda melihat gambar dan instrumen lagu tersebut, apa yang Anda pikirkan? Materi kita kali ini akan berkaitan dengan gambar dan instrumen lagu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Bapak Rezananda Pratama, kita akan membahas mengenai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, materi yang pertama yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu mengenai latar belakang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Latar belakangnya yaitu adalah adanya kekalahan Jepang oleh sekutu. Keinginan Amerika Serikat untuk menyelesaikan Perang Dunia Kedua akhirnya dilakukan dengan cara meledakkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Bom ini pertama kali dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 2 hari setelah itu menyusul bom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota. Kehancuran kota Nagasaki dan Hiroshima menjadi pukulan telak yang dihadapi oleh Jepang ketika itu. Agar tidak menimbulkan perang yang berkelanjutan hingga nanti bisa menyebabkan Jepang hancur, maka akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, akhirnya Jenderal Terauchi sebagai perwakilan Jepang merestui untuk membentuk PPKI atau yang disingkat dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Yokoritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wijodiningrat untuk melakukan pertemuan di Saigon, darat Vietnam. Saigon adalah pusat militer milik Jepang di Asia Tenggara. Pada tanggal 14 Agustus 1945, rombongan ini kembali ke Jakarta. Nah, pada tanggal 14 sampai 17 Agustus 1945 terjadilah berbagai macam peristiwa yang dramatis yang akan kita sampaikan pada materi ini. Nah, mau tahu kelanjutannya? Terus nonton video ini. Kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua ini mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sini udah pada tahu Rengas Dengklok itu apa? Bangunan, orang, atau tempat. Nah, agar tidak penasaran, mari kita lihat video berikut ini. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 menjadi hari yang terberat bagi dua negara, di mana Jepang sebagai kekuatan yang menguasai Indonesia harus mengalami kekalahan terhadap sekutu, sehingga jalan terakhir yang dipilih adalah menyerah kepada sekutu. Sedangkan untuk negara kedua yaitu Indonesia, kesempatan ini adalah kesempatan yang emas, dikarenakan kesempatan ini dapat membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pada saat itu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau yang lebih dikenal dengan vacuum of the power. Inilah yang menjadi semangat dari golongan muda untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dipercepat adalah langkah yang tepat tanpa ikut campur dari Jepang. Para pejuang golongan muda melancarkan aksi gerakan bawah tanah untuk mengetahui penyerahan kekuasaan oleh Jepang kepada sekutu. Salah satu tokoh yang ada di dalam gerakan bawah tanah ini yaitu Sultan Syahrir, di mana Sultan Syahrir ingin bertemu dengan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Sekira pukul 14 WIB pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir berhasil menemui Muhammad Hatta yang baru saja pulang dari Saigon, Vietnam. Sultan Syahrir menyampaikan keinginannya
bahwasannya Indonesia harus mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi Muhammad Hatta tidak langsung mengiyakan apa yang diinginkan oleh Sultan Syahrir. Muhammad Hatta ingin hal tersebut diketahui juga oleh Insinyur Soekarno. Maka berangkatlah Sultan Syahrir dan juga Muhammad Hatta ke kediaman Bung Karno. Setelah itu, akhirnya Sultan Syahrir bertemu dengan Bung Karno. Tetapi keinginan Sultan Syahrir dan golongan muda untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak juga diterima oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ingin memastikan kabar berita itu benar atau tidaknya. Hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1945, Wikana dan Darwis datang ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Pada pukul 9.30, kedatangan ini, Wikana dan Darwis mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 16 Agustus 1945. Dengan nada yang mengeluarkan ancaman, Wikana dan Darwis memaksa Insinyur Soekarno. Suasana pada malam itu semakin mencekam. Suasana ini juga dirasakan oleh para tokoh-tokoh lainnya. Keinginan dari golongan muda untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidaklah berhasil. Usaha para pemuda yang gagal akhirnya menyebabkan golongan muda meninggalkan rumah Bung Karno. Pada malam harinya, Bung Karno meminta Muhammad Hatta untuk mengumpulkan para anggota PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Sedangkan pada tengah malamnya, di jam 24.00, para golongan muda melaksanakan rapat di Jalan Cikini. Para pemuda yang rapat pada saat itu antara lain Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, Yusuf Purko, dan Sudarko Singgi. Nah, setelah melaksanakan rapat, akhirnya para golongan muda ingin menyembunyikan Insinyur Soekarno atau membawa Insinyur Soekarno ke tempat di luar Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan Soekarno dari propaganda Jepang atau dari intimidasi yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu. Sudarko Singgi dijadikan sebagai pimpinan pada pelaksanaan peristiwa tersebut. Untuk melancarkan aksi dari golongan muda yang dipimpin oleh Sudarko Singgi, akhirnya Sudarko Singgi meminta bantuan dari PETA untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang dirasa butuh untuk perjalanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke tempat tujuan tersebut. Pada malam harinya, para golongan muda menuju kediaman Muhammad Hatta. Secara singkat, golongan muda memberikan penjelasan kepada Muhammad Hatta tentang tujuan apa yang diinginkan oleh golongan muda untuk membawa Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno keluar daerah. Akhirnya Muhammad Hatta secara langsung mengikuti keinginan dari golongan muda. Setelah dari kediaman Bung Hatta, para golongan muda beranjak menuju ke kediaman Insinyur Soekarno. Di sini, para golongan muda meminta izin dan juga memberikan penjelasan kepada Insinyur Soekarno mengenai apa yang diinginkan oleh golongan muda untuk membawa Insinyur Soekarno ke tempat tujuan tersebut. Tetapi Insinyur Soekarno baru memperbolehkan orang-orang atau golongan-golongan muda membawa mereka ke tempat tujuan tersebut asalkan Ibu Fatmawati dan juga Guntur ikut. Nah, sekira pukul 4 WIB pada subuh hari, Insinyur Soekarno dan juga keluarganya serta Muhammad Hatta berangkat menuju suatu tempat yang bernama Rengas Dengklok. Para pemuda yang membawa Insinyur Soekarno ke salah satu tempat itu tetap tidak memberitahu arah tujuan kemana Presiden Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta akan diletakkan. Nah, setelah perjalanan pada pagi harinya, rombongan tersebut sampai ke
salah satu daerah yang bernama Rengas Dengklok. Rengas Dengklok terpilih menjadi daerah tempat persembunyian Insinyur Soekarno dikarenakan tempat tersebut jauh dari pemukiman, letaknya lebih kurang 15 km dari salah satu daerah yaitu Karawang. Selain itu, tempat Rengas Dengklok adalah markas dari peta. Nah, markas dari peta inilah yang dimanfaatkan oleh para golongan muda untuk melakukan penyembunyian Insinyur Soekarno agar tidak dapat diketahui oleh para tentara Jepang. Setelah sampainya rombongan tersebut di Rengas Dengklok, rombongan tersebut disambut oleh Sudarko Subeno dan Afan, di mana Presiden Insinyur Soekarno dan keluarga serta Muhammad Hatta ditempatkan di salah satu rumah warga yang berketurunan Tionghoa yang simpati dengan Indonesia. Setelah sampainya di sana, para golongan muda kembali mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun, hal tersebut kembali ditolak oleh Insinyur Soekarno. Menurut Soekarno dan golongan tua, kemerdekaan Republik Indonesia harus sesuai dengan apa yang diputuskan oleh PPKI. Namun, gelagat dari Soekarno yang ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia didapatkan oleh Singgi, di mana Presiden Soekarno ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia asalkan Presiden Soekarno telah sampai di Jakarta. Pada hari yang sama, pada tanggal 16 Agustus 1945, Jakarta mengalami ketegangan, di mana Bang Subarjo ketika itu dan juga anggota PPKI ingin bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk melaksanakan rapat, tetapi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menghilang dari Jakarta. Ahmad Subarjo melakukan pencarian ke sana sini. Nah, akhirnya bertemu dengan Wikana. Akhirnya setelah itu Ahmad Subarjo diberitahu keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan bantuan dari Yusuf Punto yang mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok, akhirnya pada pukul 17.00 Ahmad Subarjo bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Nah, pada saat itu muncullah perdebatan yang sangat hebat, di mana keinginan dari golongan muda juga tidak dituruti oleh keinginan dari golongan tua. Ahmad Subarjo memasang badan dan menjanjikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia paling lambat akan disampaikan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Dengan janji yang diberikan oleh Ahmad Subarjo, akhirnya para golongan muda mempersilahkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Setelah kembalinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo ke Jakarta, maka berakhirlah peristiwa penculikan Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan muda di Rengas Dengklok. Nah, kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sepulangnya Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menuju rumah Laksamana Meida. Laksamana Meida adalah pimpinan Angkatan Darat di wilayah Jakarta. Sampainya di sana, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyampaikan keluh kesah mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Soekarno dan juga Muhammad Hatta dan bersama Laksamana Meida pergi menuju salah satu rumah petinggi Jepang, yaitu bernama Nishimura. Di sana Insinyur Soekarno menanyakan apakah Jepang benar telah menyerah kepada sekutu. Tetapi Nishimura enggan menjawab, sehingga membuat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
berpikir bahwasannya kita tidak perlu berdiskusi lagi dengan Jepang karena hal tersebut tidak akan membuahkan hasil. Malahan Jepang ingin membuat Indonesia memperlambat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Setelah melaksanakan pertemuan dengan Nishimura, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke rumah Laksamana Meida. Di sini para tokoh dikumpulkan, baik itu anggota PPKI, golongan muda dan golongan tua. Sekitaran 40-50 orang hadir di rumah Laksamana Meida. Disinilah dimulai perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang makan di rumah Laksamana Meida. Di ruang makan milik Laksamana Meida inilah para pimpinan bangsa Indonesia melakukan rapat, di mana hal ini dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, DM Dia, Biro, Sukarni, dan juga beberapa tokoh yang lainnya. Pada pukul 4 WIB, akhirnya Presiden Soekarno dan juga beberapa tokoh lainnya telah selesai merumuskan proklamasi. Muncullah kebingungan. Siapa yang akan menandatangani teks berikut? Soekarno meminta kepada seluruh yang hadir di rumah Laksamana Meida untuk memberikan tanda tangannya. Tetapi atas gagasan dari Sukarni mengatakan bahwasannya tanda tangan dari teks proklamasi tersebut cukup untuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Dapat kita ambil pelajaran bahwasannya teks proklamasi tersebut dibuat dengan cara gotong royong atau bermusyawarah, di mana hal ini dapat kita temukan dengan kata proklamasi yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia oleh Ahmad Subarjo, dan hal-hal mengenai pemindahan hak kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas andil dari Muhammad Hatta dan atas nama bangsa Indonesia sebagai perwakilan untuk menandatangani proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dicetuskan oleh Soekarno. Setelah rumusan ini selesai, akhirnya teks atau naskah teks proklamasi ini diberikan kepada Seyuti Melik. Seyuti Melik lah orang yang berjasa dalam mengetik teks proklamasi. Selanjutnya muncul kebingungan oleh kaum golongan muda dan juga para tamu atau para orang yang mengikuti rapat tersebut. Kebingungannya ini adalah di mana akan disampaikan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Akhirnya, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia direncanakan akan disampaikan di lapangan Ikada. Dikarenakan lapangan Ikada merupakan lapangan yang luas sehingga masyarakat Indonesia mengetahui bahwasannya Indonesia telah sepenuhnya merdeka. Tetapi usulan dari golongan muda tersebut ditolak oleh Insinyur Soekarno. Hal ini ditakutkan oleh Soekarno dikarenakan lapangan Ikada adalah tempat umum yang sewaktu-waktu akan dapat menimbulkan perpecahan atau pertumpahan darah. Dikarenakan Angkatan Darat Jepang masih berada di Jakarta. Setelah hal tersebut, akhirnya Insinyur Soekarno meminta proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di rumahnya. Usulan tersebut akhirnya diterima oleh para hadirin ketika rapat tersebut, sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia dijadwalkan akan dibacakan pada pukul 10 WIB di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pada pagi harinya, rumah Insinyur Soekarno telah dipadati oleh masyarakat. Untuk berjaga-jaga, Dr. Mawardi meminta Latif Hendra Diningrat
dan anggotanya untuk berjaga-jaga di kediaman Insinyur Soekarno. Wali Kota Jakarta saat itu, Suwiryo, meminta Wilopo untuk mencari kebutuhan seperti mikrofon untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan Sudiro meminta Suhut untuk mencari bendera merah putih dan tiang bendera. Selanjutnya, setelah hal tersebut selesai, pada pukul 10 WIB pada hari Jumat dilakukanlah penyampaian proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta menaikkan bendera merah putih. Menaikkan bendera merah putih ini dikibarkan oleh Latif Hendradiningrat dan Suhut. Acara yang hikmat tersebut akhirnya terlaksana. Setelah itu, Indonesia sudah memastikan kemerdekaannya melalui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita lihat video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi Indonesia telah tersampaikan, tetapi hanya di wilayah Jakarta, tidak untuk orang yang ada di pedalaman, di mana di pedalaman tidak percaya bahwasannya Indonesia sudah merdeka. Pada bulan September tersebutlah berita kemerdekaan Republik Indonesia tersiar di seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan di radio-radio. Dengan kabar kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, akhirnya masyarakat Indonesia dengan bahagia lepas dari penjajahan. Tapi banyak lika-liku yang dihadapi oleh Indonesia saat kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Mulai dari sekian materi mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya kemerdekaan Republik Indonesia didapatkan dengan darah, perjuangan, dan air mata. Kita lihat bagaimana semangat dari pahlawan kita, dari golongan tua, golongan muda, dan juga dari sebelum masa nasionalisme itu ada. Bagaimana penderitaan rakyat Indonesia yang sudah dijajah beratus-ratus tahun oleh para penjajah Barat dan 3,5 tahun oleh bangsa Jepang. Proklamasi kemerdekaan ini memiliki arti yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, di mana proklamasi ini menyatakan bahwasannya Indonesia telah merdeka, merdeka dari penjajahan dan dapat melaksanakan kenegaraan yang bebas, adil, dan memiliki konstitusi serta pemimpin sendiri. Oleh karena itu, sebagai salah seorang siswa, kita harus mampu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya dalam soal belajar, tetapi juga memaknai kemerdekaan dan juga memaknai peristiwa proklamasi kemerdekaan ini dengan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Sekian dari materi kita pada kali ini mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari pemateri. Silakan sampaikan saran dan kritik Anda. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Reza Nanda Pratama. Terima kasih telah melihat video ini.